Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Ini Pak BPN, lagi pengen ngirim cerpen. Bukan cerpen, pengen ngurusin PTSL, cuman bingung sampai migrain. Loh, urus PTSL yang paling penting pastikan udah pasang patok tanah. Hah? Patok? Ayam patok? Bukan. Bakpia patok rasa durennya Mas Bepen. Boleh. Tapi bukan. Saya ya, Patok. Bukan. Patok tanah adalah batas tanah yang jelas dan permanen. Oh, patok. Permanen. Oh, patok. Yaudah, Patok, pasangin patok di tanah saya. Wits, pemilik dianjurkan pasang sendiri dong. Mudah kok. Pastikan batas tanah sudah disepakati dengan tetangga pemilik tanah berbatasan. Patok terbuat dari beton, bisa juga dari kayu jati, pipa besi, atau pipa paralon yang diisi semen dan batu. Ayo, pasang patok tanah, biar nggak sengketa dengan tanah tetangga. Dan ngurus PTSL jadi lebih mudah. Keren. Hai Sobat SPPR, Ayo sukseskan Gema Batas, gerakan pemasangan tanda batas secara nasional yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 3 Februari 2023. Ayo pasang patok.
Sih, wonge sing kabur. Oh, Yupan tenan. Yo, wonge nang Yupan dah panasan gak awake dhewe sing gelem. Ben ketok lah ya. Anane mung tresno kali welasku. Wong gelem. Awas Babas, minggir. Minggir bedas. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saged dimulai nggih?
menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yuni. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Kepala Desa Jati beserta staf-stafnya yang saya hormati, kepada Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, kepada Bapak dari pemerintah daerah Kediri yang saya hormati, kepada Bapak Kepala BPN atau yang mewakili yang saya hormati, hadirin tamu undangan yang saya hormati, teman-teman relawan PTSL yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerawan penjenengan semua yang telah sudi hadir untuk memenuhi undangan kami dalam acara penyuluhan dan evaluasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Adapun acaranya penyuluhan hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan pertama dari Ibu Kepala Desa Jati, sambutan kedua dari Camat Tarokan, sambutan yang ketiga dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri, dan yang terakhir sambutan dari BPN. Hadirin, marilah acara ini kita buka dengan bacaan
Bismillah bersama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Jati, yaitu Ibu Reni Mensiska. Dipersilahkan. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Tarokan yang diwakili oleh Pak Tito, dan yang kami hormati Bapak dari BPN yang diwakili oleh Bapak Suarsono, dan yang kami hormati Bapak Babin Kaptimas dan Bapak Babinsa Desa Jati, Bapak perangkat beserta panitia PTSR, relawan PTSR yang kami banggakan, dan Bapak Ibu pemohon PTSR yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini yang cerah ini, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka evaluasi PTSR dan keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat salam semoga tetap tercerahkan kepada junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panjang pula dengan syafaatipun ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sugeng rawuh Bapak Ketua BPD, Bapak Sugeng Gastorio. Terima kasih banyak. Pertama kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak karena sudah melalui acara evaluasi. Bapak Ibu, hari ini adalah evaluasi kita yang terakhir. Bahwasanya semuanya dari sudah 1 tahun ya pemberkasan menikah, akhirnya alhamdulillah pengukuran juga sudah selesai. Makanya hari ini kita evaluasi Bapak Ibu, dievaluasi sampai berapa, sampai kegiatannya sudah sampai berapa ini. Karena pada Agustus ini pengukuran sudah alhamdulillah sudah terselesaikan, dan insya Allah nanti kita Oktober sertifikat sudah bisa kita launchingkan. Nah, karena itu saya mohon nanti kalau data yang masih kurang Bapak Ibu segera. Jadi kalau diminta oleh Bapak Ibu relawan PTSR, panjenengan segerakan. Karena launchingnya itu terserah panjenengan. Nanti kalau sudah waktunya launching panjenengan ini datanya kurang, itu nanti pasti ditinggal. Kalau launching insya Allah tetap kami akan meluncurkan. Makanya panjenengan engkang hari ini rawuh ini adalah perwakilan dari semua yang berek sertifikat. Jadi tidak bisa dimungkinkan untuk 1000 orang itu diundang di balai desa. Nah, untuk digepok tularkan. Jadi apa yang kurang yang diminta oleh relawan PTSR sesegera mungkin. Nah, data-data semua nggih, Bapak Ibu sanggup nggih? Nggih. Kita hanya memfasilitasi Bapak Ibu, panjenengan semua yang mendukung. Nah, dukungan semua itu dari panjenengan. Kalau panjenengan nggih mboten sat-sat, ya, nanti relawannya nggih mboten sat-sat. Karena kita juga didukung oleh Bapak BPN, kami juga segenap keluarga besar pemerintah Desa Jati dan keluarga besar masyarakat Desa Jati, Bapak Badan Pertanahan Nasional, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kami sudah diikut sertakan dalam kegiatan PTSR pada tahun 2023. Wonten yang ditanyakan? Alhamdulillah nggih mengaten ingkang saged kawula aturaken, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diaturkan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Camat Tarokan atau yang mewakili, tentu kepada Pak Tito dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri beserta jajarannya, yang saya hormati
Ibu Kades Jati dan perangkatnya, kemudian Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, BKTN ya, Babinsa Keamanan Ketertiban, kemudian dari tim PTSL Desa Jati dan warga pengaju PTSL sertifikat yang saya banggakan, saya bahagiakan. Tentunya Bapak Ibu sekalian di sini kumpul di sini mesti berharap sertifikatin dan jadi, gitu Pak. Perlu diketahui juga bahwasanya mengurus sebuah sertifikat itu tidak seperti kita membeli sesuatu di toko yang sudah ada, karena butuh proses yang panjang, butuh penelitian yang panjang. Karena apa? Kadang di terbitnya sertifikat ternyata ada gejolak tonggone jejere sing garisnya mepet, tonggone sing mepet loh kok banyak lah, itu nanti akhirnya jadi kendala di kemudian hari. Makanya dari itu tim PTSL beserta pertanahan itu benar-benar menyeleksi, benar-benar mengevaluasi, benar-benar enggak ini tanah ini milik Bapak Ibu semua. Jangan-jangan nanti malah negoro tanah itu kan enggak diperbolehkan. Saya ucapkan selamat dulu kepada warga Jati ya. Ini dari desa apa gitu kan, lantainya baru ya. Terus kita sih ya baru aja gilap ya. Ini alhamdulillah kemarin lusa saya melihat sini tuh beledukan, aku waktu ini jingkat-jingkat ya. Kudumo ya. Sekarang wes pakai ubin yang mengkilap granit, ini istimewa ini. Ini apa? Karena panjenengan semua tertib membayar pajak bumi dan bangunan. Ini kenapa pajak bumi dan bangunan harus dilunasi, harus diwajib dibayarkan dengan? Karena uang-uang ini nanti yang disetorkan ke pemerintah, nanti sebagian juga dikembalikan ke desa. Itu apa ya, untuk pembangunan ini? Melalui apa? Melalui dinas-dinas, melalui BPNPB, melalui dinas sosial untuk memberi bantuan dengan BLT dan sebagainya. Itu uang-uang dari pajak jenengan semua, juga untuk pembangunan desa. Ya, makanya dari itu bagi yang masih ada yang belum sempat membayar PBB, monggo disegerakan nggih. Asane kanca-kancan sing wis lunas. Ngoten nggih. Ini nanti saya nggak bisa memberi panjang lebar, nanti mengenai teknis, mengenai pensertifikatan ini nanti biar dijelaskan lebih detail, lebih rinci oleh bapak-bapak dari pertanahan ini. Monggo diingat saja, yang penting jenengan harus bersyukur karena mendapat kesempatan mengurus sertifikat melalui PTSL ini itu dengan istilahnya biaya yang murah. Saya yakin jenengan ngurus piyambak tanpa lalu PTSL jutaan itu Pak, kata juta, malah puluhan juta lebih. Nek gak percaya lo jenengan tengklotnya sing konco-konco sing dulu ngurus piyambak. Nah ini ada PTSL, adalah kemudahan-kemudahan yang bisa berikan oleh kantor pertanahan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kediri dengan Mas Buk. Makanya dengan diparingi program PTSL ini. Bersyukur sekali, ini satu kecamatan, enggak semua desa loh bertahap ini, termasuk Jati ini termasuk mendapat kesempatan. Oke, monggo dinikmati, nanti disyukuri apa-apa yang belum dicukupi pesertanya segera diberikan, dicukupi kepada tim PTSL yang sudah dengan bentuk yang tunjuk yang mbak ini. Ini dari kecamatan dan pemerintah desa tidak pernah mengikut campur urusan PTSL, terutama masalah keuangan. Jadi kesepakatan panjenengan dengan PTSL aja yang dipakai. Jadi kecamatan gak harus jalani, Pak Camat gak harus jalani, Bu Kades juga gak ngerti apa-apa. Artinya di enek misalnya enek bayar meterai misalnya. Jadi enggak ngerti itu kesempatan jenengan sama tim. Oke, dari itu
tidak mengurangi rasa hormat. Saya kira sekian pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, sambutan selanjutnya yaitu dari narasumber BPN Kediri dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Harsono. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili Pak Tito, yang kami hormati Ibu Kepala Desa beserta jajarannya, dari Mustika atau yang mewakili dari Babinsa dan Babin Kaptimas yang kami hormati, para panitia program PPSL yang ada di desa beserta anggotanya, dan Bapak Ibu para undangan peserta program PPSL tahun 2023 yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, sehingga panjenengan dapat hadir merawui sosialisasi dan evaluasi program PPSL di Desa Jati ini tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran panjenengan semua yang ada di sini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh-solehah, amalan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai tauladan umat, semoga dia mulia nanti kita semua menjadi umat yang muttaqin, umat yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, program PPSL ini sudah berlangsung kurang lebih hampir separuh waktu, artinya 1 tahun ini sudah berjalan 8 bulan. Menginjak 8 bulan berjalan ini, tentunya pencerahan atau sosialisasi tahap pertama sudah disampaikan oleh tim dari kami dari BPN. Tentunya di dalam pagi ini kami tidak mengulang panjang lebar, tapi kami akan menyampaikan pokok-pokoknya terkait dengan pelaksanaan kegiatan PPSL di Desa Jati ini. Yang pertama, kami perlu mengingatkan bahwa program PPSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap ini adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan dalam satu lingkup desa atau kelurahan secara serentak dan sistematis serta lengkap. Artinya apa? Jadi di Desa Jati ini semua bidang tanah itu dilakukan pendataan dan pengukuran, ya. Kami ulangi, jadi semua bidang tanah yang ada di Desa Jati ini telah dilakukan pendataan dan pengukuran, baik itu pendataan yang tanahnya sudah terdaftar atau sertifikat, atau terhadap tanah-tanah yang belum sertifikat. Kami sudah tahu data dari Desa Jati ini hampir 85% itu sudah terbit sertifikat. Untuk itu di dalam kegiatan ini kami beserta tim panitia itu sangat berhati-hati, ya, sangat selektif sekali ketika menentukan bidang-bidang tanah ini yang akan diterbitkan sertifikat. Untuk itu kami juga mohon kesabaran dari panjenengan peserta program PPSL ini agar memahami. Jadi
jangan sampai nanti ketika kami menerbitkan sertifikat ada yang salah, artinya bisa salah nama, bisa ada salah tempat, ya bisa saja karena dimungkinkan nama-nama yang ada di sini itu banyak yang lebih dari satu kepemilikan, artinya mungkin yang namanya contohnya Pak Slamet, ya Pak Slamet itu mungkin di desa Yanti ini ada beberapa orang, bukan satu orang, ya itu nama Pak Slamet, belum nama yang lain. Juga bidangnya juga seperti itu, jadi bidangnya juga belum tentu sama lokasinya, ya bisa saja nama sama tapi lokasinya berbeda. Jadi satu orang bisa punya lebih dari satu bidang, misalnya dua atau tiga bidang, lokasinya belum tentu satu kelompok, ya belum satu baris atau satu tempat, bisa juga lokasinya berbeda-beda. Untuk itu kami juga mohon ketelitiannya dari tim kami, khususnya juga dari Pokmas atau panitia, supaya selektif. Jadi nama-nama yang sama itu yang dimaksud siapa itu harus tepat juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi program PTSL ini adalah program pemerintah yang sangat mulai dari syarat, ya syarat biaya dan waktu itu sangat ditentukan, artinya dalam 1 tahun anggaran ini harus selesai. Syaratnya apa? Syaratnya ya dipermudah sama pemerintah, ya beda panjenengan ketika mengurus sertifikat secara reguler, ya secara mandiri di kantor, ya itu mungkin panjenengan agak kesulitan, artinya bingung, ya karena persyaratannya banyak sekali. Jadi di program PTSL ini ada aturan yang memayungi, aturan khusus supaya panjenengan lebih mudah memahami syarat-syaratnya agar panjenengan lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Terkait dengan syarat, ya saya sebutkan mungkin diantaranya yang pertama, syaratnya memiliki kartu tanda penduduk atau identitas diri, kemudian memiliki kartu keluarga, ya itu di fotokopi dilampirkan, kemudian memiliki SPPT atau PBB, ya kemudian memiliki C-Desa atau PP pajak, ya atau petokdi atau bukti-bukti perolehan lain bisa dilampirkan, mungkin kwitansi, ya ada akte jual beli, ada segel, ya ada bentuk yang lain, ya yang bisa menguatkan dari proses perolehan hak atas tanah itu sendiri. Jadi terhadap syarat ini begitu mudahnya, termasuk panjenengan tidak dibebani oleh BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah. Lain kalau panjenengan mengurus secara mandiri ke kantor, panjenengan selain syaratnya tadi, ya dibebani BPHTB, kemudian akta-akta jual beli, ya akta hibah dan lain-lain, itu memang sangat membebani. Jadi khusus untuk program PTSL ini sangat dimudahkan oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan biaya sudah disampaikan ketika waktu penyuluhan. Jadi biaya pembuatan sertifikat mulai dari penyuluhan, kemudian pengumpulan data, pemeriksaan tanah sampai pengukuran, ya sampai terbit sertifikat itu dibiayai oleh APBN, ya dibiayai oleh APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Terus biaya apa Pak yang ditanggung pemohon atau peserta? Itu biaya pra pemberkasan, artinya biaya-biaya yang tidak di-cover di dalam APBN. Contohnya biaya patok, ya biaya materai, biaya fotokopi, ya biaya membuat surat-surat keterangan waris atau pernyataan ahli waris, ya itu semua biaya itu termasuk biaya-biaya lain-lain untuk operasional
kegiatan itu tidak di cover oleh APBN, itu di cover oleh peserta atau pemohon sertifikat, tentunya dengan musyawarah dan kesepakatan ya. Itu yang dimaksud biaya yang ditanggung oleh pemohon. Jadi biaya untuk kegiatan pemberkasan. Karena apa Bapak Ibu, panjenengan nanti ngurus sertifikat ini secara bersama-sama, makanya dibentuk panitia desa yang menjembatani ke kami. Sebelum data itu ada, kami akan menjemput di panitia ini, kemudian data itu akan kami bawa ke kantor untuk dilaksanakan proses pengolahan data dan penerbitan sertifikat. Dan perlu diketahui bahwa data sampai hari ini ya, itu yang masuk secara digital itu belum lengkap ya, belum lengkap. Oleh karena itu saya minta kerjasamanya ya bagi semuanya, termasuk tim panitia pendaftaran dan tim kami dari BPN, nanti kerja keras ya, karena tanpa kerja lebih tidak akan selesai. Jadi kami di kantor itu pagi sampai malam itu kerja melaksanakan kegiatan ini, dan untuk itu kami juga minta kerjasamanya panjenengan. Jadi ketika nanti panjenengan dihadirkan di desa ya untuk menandatangani surat-surat permohonan ya, kan panjenengan sedang tanda tangan sedaya nggih. Bareng nggih. Nah, nanti ada tahapan namanya sidang panitia. Nah, sidang panitia ini cukup nanti Bu Kepala Desa sama tim pendaftar nanti mengundang panjenengan untuk menandatangani surat-surat kelengkapan permohonan pendaftaran tanah ya, yang diantaranya ada surat pernyataan pemasangan tunggu batas, ada surat pernyataan penguasaan pemilikan tanah, dan itu harus ditandatangani, termasuk tanda tangan tetangga ya, itu harus ditandatangani. Makanya nanti ketika hadir di sini didatangkan oleh Ibu Kepala Desa, semuanya harus hadir, tidak boleh diwakilkan. Karena apa? Jangan sampai salah, nanti yang datang senes panjenengan ya sing tanda tangan anake kok sertifikate jenenge anake gitu. Kok nongkon mantune kok sertifikate terbit mantune kan jadi masalah. Nggih, panjenengan harus rawuh piyambak, datang sendiri. Itu terkait dengan kegiatan. Jadi proses tahapan ini harus dilalui ya. Ini sudah menginjak dari kemarin sudah pendataan ya, pengumpulan data, kemudian dari pengukuran juga sudah selesai. Nah, hari ini proses pemberkasan untuk dilakukan pengolahan data. Makanya nanti sebentar lagi Bu Kepala Desa mau mengundang panjenengan sama tim ya pendaftar itu untuk menandatangani surat-surat yang saya sebutkan tadi. Bisa dipahami ya. Jadi waktunya itu tinggal beberapa bulan ya. Jadi kalau bulan Agustus ini data sudah lengkap dan bisa saya bawa ke kantor ya untuk dilakukan proses pengolahan data, nanti akan kami terbitkan sertifikat. Tadi disampaikan Bu Kades kira-kira bulan Oktober. Itu kalau kerjasamanya baik, artinya Agustus ini bisa masuk. Kalau Agustus meleset nggak bisa masuk, mundur panjenengan ya. Untuk itu saya mohon sekali lagi kerjasamanya ya panjenengan semua yang terlibat di sini. Jadi seperti itu. Syaratnya tadi sudah mudah ya, dipermudah oleh pemerintah, dan yang lebih penting lagi syaratnya mempunyai bidang tanah ya. Jangan sampai panjenengan boten kagungan bidang tanah terus etok-etok ngaku-ngaku sertifikatnya tanahnya ya tanggone utawa pacare gitu sakit mawon nggih pacare napa sinten lah diaku-aku nanti repot jadi masalah hukum nanti nggih. Tuh
Dan yang lebih penting lagi, nanti ketika sertifikat sudah kami terbitkan ya sekitar bulan Oktober, jangan sampai ketika panjenengan nampi niku dititipne tanggone atau dititipne orang lain ya. Ya nanti setelah menerima langsung dibawa pulang, disimpan yang rapi, sing printen, artinya sing semua orang itu mungkin tidak tahu, yang tahu panjenengan kali keluarga ya. Disimpan yang paling aman di mana Pak? Nek kula nggih dititipne teng bank gitu, dititipne teng bank niku aman panjenengan nggih. Nanti kali bank panjenengan diparingi nggih pinjaman untuk kegiatan permodalan ya. Istilah itu yang di sekolah nih, pinter sekolah nih. Nah, maka dari itu jangan sampai nanti ketika menitipkan di bank itu hanya untuk kegiatan konsumtif, jangan sampai. Jadi kalau bisa untuk kegiatan meningkatkan usaha ya, untuk permodalan, dengan tabungan usaha, misalnya tabungan toko, ya, toko keracang atau toko lontong ya, utawi remaja-remaja itu teman-teman kita yang muda-muda ini punya angkringan atau semacamnya itu sakit untuk permodalan. Jangan sampai meminjamkan uang untuk konsumtif, untuk beli mobil, beli sepeda motor, itu jangan sampai ya. Makanya mboten kuat nyicil nggih sampai gedene 3 wulan mangke disegel kali bank. Mboten iso nyaur. Eman mangke nggih. Itu pesan-pesan dari kami. Baik Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan panjang lebar. Mungkin nanti kalau memang panjenengan belum paham ya bisa melalui tanya jawab, akan kami jawab sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu dari kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sing kirang jelas ada pertanyaan, 3 pertanyaan Pak Bu tadi Pak, cuma 3 pertanyaan, monggo Pupung dikasih kesempatan, monggo Pak. Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, nami kula Suyanto saking Dusun Krapyak RT Gangsal. Nggih kawula badhe langsung kemawon yen menika badhe tanglet menika menawi tanda tangan harus hadir sendiri nggih. Lah niku wau ngeten kula gadah sederek ingkang wonten nggih menika Banten. Ya, pramila menika umpami badhe wonten sidang sawanci-wanci niku harus tanda tangan sendiri, niku harus ngrawuhaken napa saged dipun wakilaken. Mergi niki daleme tebih, upami perjalanan nggih membutuhkan antara 2 hari 3 hari. Nggih mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi saya kenali matur nuwun Pak Suyanto. Jadi kami tadi menyampaikan ya, ketika nanti ada penandatanganan ya di dalam berita acara atau surat-surat panjenengan permohonan, diusahakan datang sendiri ya. Artinya apa? Artinya kalau panjenengan tidak ada uzur, ada tidak halangan, mungkin tidak kemana-mana ya, itu datang sendiri. Namun demikian kalau ada yang tidak berdomisili di sini ya, mungkin di luar kota ya, itu bisa memakai surat kuasa ya, memakai surat kuasa.
kan sekarang sudah ada teknologi ya, bisa dikirim WA, bisa dicetak ya, itu menggunakan surat kuasa. Jadi boleh Pak, kalau memang itu tidak bisa hadir, bisa menguasakan kepada saudaranya yang ada di sini ya, untuk menandatangani saja, tapi tidak untuk menghai Pak ya, tidak ya, hanya menandatangani, mewakili. Bisa diterima Pak ya? Ya, monggo yang lain. Monggo yang lain, masih 2 pertanyaan Pak Bu. Monggo. Sugeng siang Bapak Ibu. Nama saya Yustiana Alicia dari Manyara. Saya mau tanya Pak ya, seandainya sertifikat itu sudah jadi, terus namanya itu ada yang salah 1 huruf, seandainya, apakah bisa dikembalikan untuk dibenarkan? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yustiana. Jadi begini, jadi ketika panjenengan daftar ya, itu kan pakai KTP dan KK. Jadi diusahakan nama itu sama dengan KTP dan KK ya. Ada yang tidak sama, namanya di ijazah Z, di KTP J. Ada seperti itu. Makanya harus salah satu yang dipakai, KTP. Jadi sekarang yang diakui NIK-nya itu KTP ya, diusahakan sama dengan KTP. Namun demikian kalau sudah sama dengan KTP, kemudian masih ada kekeliruan huruf, misalnya seharusnya huruf J ditulis Y di situ ejaannya, nah tentunya nanti bisa langsung lapor ke tim panitia, nanti bisa diperbaiki segera kalau ada hanya kesalahan nama ya, bisa Bu, bisa diperbaiki dengan segera. Tentunya dititipkan ke tim panitia desa itu, kalau banyak, kalau hanya 1 orang langsung ke petugas kami, langsung nanti kita betulkan di sistem yang ada di komputer kami, begitu. Monggo yang lainnya. Monggo, masih 1 pertanyaan. Monggo. Panjenengan kangkut kali petugas pendaftar nih. Gak usah diunek-unek Pak. Kapan berkas kula niki selesai lah. Saya panjenengan punya hak bertanya kali pendaftar niku, kali tim nggih. Panjenengan mendel mawon mangke mboten ngertos ini. Bertanya panjenengan sampai di mana enggak tahu. Monggo. Monggo Pak Bu, 1 pertanyaan masih. Perkenalkan, Bon, Cukup, Pas. Cukup. Monggo. Tapi panjenengan pun pun paham. nggih. Ayo bener monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Mbak, apa sih sertifikat sawah itu bisa apa enggak? Iya. Maksudnya Bu, Sudah aja. Kan di sini rumah yang di sertifikat, kalau sawah itu bisa apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten Bu? Nur Hayat. Bu Nur Hayati. Oh, nggih. Langsung kalau jawab Bu nggih. Jadi untuk PTSL ini yang bisa daftar bisa tanah pertanian maupun tanah non pertanian. Jadi bisa karangan, enten rumah, bisa tanah sawah. Bisa Bu. Panjenengan sing didaftarnya sawah apa pekarangan? Panjenengan tanahnya ini lho. Sawah, berarti mangke terbitnya sawah. Nah, nanti terkait ini tadi belum saya sampaikan bahwa
kuota ya, kuota di Desa Jati ini totalnya 350. Jadi informasi dari Bu Kades ada kurang lebih 1.200 yang daftar. Jadi kami sampaikan bahwa sertifikat hak atas tanah ini kami prioritaskan untuk tahun ini 350 yang kami terbitkan, dan terhadap yang kelebihannya akan kami lanjutkan di tahun 2024 ya, mohon dipahami ya. Jadi jangan khawatir, tetap kami daftar ya, tapi untuk kegiatan ini kami memprioritaskan untuk yang 350 bidang untuk memenuhi kuota tadi. Dan seandainya di Kecamatan Taroan ini desa lain yang kuotanya tidak memenuhi, nanti akan kami alihkan ke Desa Jati ini supaya kuota total satu kabupaten itu terpenuhi. Jadi jangan khawatir, tetap nanti kita mungkin ada yang kurang di desa lain, nanti akan kami tambahkan di desa ini, di Desa Jati ini. Yang jelas tetap kami data, nanti kami terbitkan SHT-nya atau sertifikat hak atas tanahnya tahun 2024. Tapi dengan syarat tidak ada perubahan data fisik. Nah, data fisik artinya nek pun diukur, pun diwolak-walik, nggih, patoknya pun dipindah-pindah. Nggih, dipahami nggih? Kalau sudah terukur oleh petugas ya, itu jangan dipindah-pindah patoknya. Nanti kalau ada pergeseran bidang tidak bisa diterbitkan meskipun tahun depan, itu harus ulang ukur ikut rutin ya, itu syaratnya. Karena bidang tanahnya tidak mengalami perubahan, baik perubahan subjek maupun objek. Perubahan subjek namanya tetap ya, ketika teman-teman daftar ini namanya Selamat, itu tahun 2024 kok namanya Bambang, itu saja ya, harus dipastikan sekarang ya. Jadi sekarang dipastikan namanya anaknya nopo mantuni nopo sinten ya, itu harus dipastikan, jangan sampai ada perubahan. Begitu juga perubahan data fisik atau pengukuran tadi, bidangan maunya segi 4, dia enggak tadi segi 5 gitu, sakit mawon di enggak tahu oh boleh harus tak enggak anu ben patake geser titik utawa sawahe beda ombo titik jalane ben ciut ya, sakit mawon. Nah itu tidak bisa nanti dihitung tahun 2024. Artinya bidang tanah yang secara sistematis terukur tadi tidak mengalami perubahan ya, itu bisa nanti di SHT kan istilah kami di BPN untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah di tahun selanjutnya. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, kami kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Kepadanya disampaikan Bapak Ibu sampun plan menapa dhewe.